Momen of truth. Jadi insya Allah hari ini kita akan melaksanakan interview. Animenya luar biasa banget. Untuk mengkurasi dari yang 700 menjadi 150 yang terpilih. Saya tapi dulu tinggal di Jepang. Originally from Sudan. Karena mereka melihat bagaimana potensi-potensi adik-adik. Tensinya sempat tinggi tadi teman-teman. Jadi kita ingin menyaring yang terbaik karena Allah. Alhamdulillah banget ya mas, hari ini kita udah pada kumpul di MRBJ. Kita tahu bahwa nanti November, tanggal 23 itu bakal ada pagelaran besar Story Night 2024. Jadi insya Allah hari ini kita akan melaksanakan interview. Ada berapa orang Bang Andi yang confirm? Kurang lebih ada 500 kali ya? Ada, Ya, 500. Insya Allah ada 500 orang. Hari ini kita bagi 3 sesi seperti yang ada di manual book. Nanti kita coba alurnya itu. Pertama kan yang nyambut Riri sama Kalila. Allah ya Rob, kami berkumpul di sini untuk melakukan salah satu dari ikhtiar untuk kami berkumpul dalam berdakwah ya Allah. Story Night 2024 ini itu adalah keberlanjutan dari Story Night yang sebelumnya tahun 2022 di Indonesia tuh. Insya Allah ini kita hari ini, hari Sabtu ini kita mau buka, ini sebentar lagi nih, harusnya nanti jam 8 insya Allah nanti akan kita mulai. Ini adalah interview untuk mengkurasi dari yang 700 menjadi 150 yang terpilih. Totalnya jadi 100 kalau misalnya ini 25. Oke, ini udah mau jam 8 banget. Udah nggak sabar, saya udah nggak sabar, semua orang udah pada nggak sabar. Yuk sama-sama, bismillah, kita cari yang terbaik. Animenya luar biasa banget. Apalagi yang perempuan. Data yang masuk di open recruitment kemarin 1.800 yang kita screening, kemudian mendapatkan kesempatan untuk di-interview pada hari ini ada sekitar 727 orang. Dan nanti akan disaring lagi kurang lebih 150 orang. Alfia Aini sama Merisha Sabrina, Abia Rona, silakan. Perempuan itu ternyata ini nggak kalah. Mereka pejuang-pejuang di dakwah dengan meninggalkan rumah, dan itu kan perlu effort tinggi untuk ninggalin rumah. Nanti gimana saya dapat izin enggaknya dengan suami kesini, tapi hatinya masih di rumah. Senang banget ya, ini kan juga menjadi momentum kita untuk kaderisasi para pejuang, pada penggiat dakwah, karena dakwah kan berkelanjutan, nggak bisa berhenti terus-terusan, jadi kita harus siapin orang-orang baru terus, kita harus siapin wadah untuk menampung semangat-semangat mereka, ide-ide mereka, sehingga bisa menggelorakan dakwah khususnya di Jakarta. First of all, my name is Ayman. Originally from Sudan. So my name is Kara. I started knowing Ustadz Nauman Ali Khan when it was my first time in my hijrah period. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari Azkia Hasemi Rasanjani. Saya dari Bandung. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya tapi dulu tinggal di Jepang 10 tahun. Sekarang lagi pulang di Indonesia for good. Jadi saya sedang mencari komunitas yang cocok. Dari rumah ya. itu kan jam 3 tuh. Terus berangkat jam 5 subuh, naik travel sampai sini jam setengah 8. Kemudian ke sini tadi jam 8 langsung interview. Dan sekarang juga harus balik lagi karena ada acara yang harus diurus juga nanti jam 11.15. Saya merasa kayak saya harus punya manfaati untuk kepentingan dakwah untuk agama Islam, juga orang-orang agar bisa mengenal Islam itu seperti apa. And what actually made me choose to apply for these events actually is be spiritual journey. Definitely, actually, my goal also to strengthen my iman and also to be able to get close to the Quran as well, you know. So we usually read Quran on our daily basis, but maybe without reading deeply from our heart. Ketika aku di Jepang,
itu kebetulan lingkungannya mungkin bukan yang lingkungan orang-orang apa ya yang rajin sholat dan segala macam gitu. Dan di sana mereka lebih ke arah skeptis ketika ngomongin tentang agama. Dan sehingga aku jadi nyari-nyari juga kan di internet, kayak misalkan mereka suka nanya tentang wudhu itu buat apa sih, atau kayak apa sih, kenapa sih Quran itu mukjizat kayak gitu-gitu. Aku ngerasanya adanya pertanyaan dari teman-temanku ini itu adalah jalan dimana aku makin menguatkan pendirian ini, keteguhan di menjalankan agama Islam ini gitu. I think it's more like an invitation and opening in my heart to the idea, or maybe the concept of life itself, that there was lying my father, not doing anything, and me as the kid or the daughter of his, knowing that he's dying, but not able to do anything other than really, as a Muslim, the meaning itself is to surrender. I realized as well that it could be me next. What am I gonna bring to Allah? Me. Yeah. Sorry. Aku sekarang hari ini jadi kebawa lagi ke momen 2022 itu, jadi aku ngerasain vibes-nya lagi, karena waktu 2022 itu emang di acaranya menurut aku kayak hangat banget ya, Masya Allah gitu. Kalau dipikir lagi tadi ya, jalannya Allah tuh sebegitunya connectingnya gitu. Kalau diinget tadi nggak nyari tahu, tapi pas aku buka IG tiba-tiba ada info oprek, terus maksudnya memilih pilihan lanjut ke sini apa enggak gitu. Terus tadi ngejalanin perjalanannya cukup lumayan ya dari Bandung Jakarta. Maksudnya aku ngerasa emang masih dimudahkan gitu ya. Teman-teman udah belum? Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Rika Dwi Rahma Yati. Para penginterview atau kita sebut rekruternya gitu ya, itu semua kita ambil dari yang senior-senior yang punya semangat sama tentang perlunya kaderisasi, perlunya kita mulai merekrut teman-teman kita yang muda, memberikan mereka kesempatan dan pengalaman seperti yang pernah kita rasakan. Ini yang mau mereka share ke adik-adik, bahwasannya dulu kita ngerasain seperti ini, sekarang adik-adik harus kita kasih kesempatan untuk merasakan hal-hal yang bagaimana sih berjuang di jalan Allah, menghidupkan kegiatan-kegiatan dakwah gitu. Ini kita rasa-rasa dan experience ini kita mau share gitu ke teman-teman, ke adik-adik kita. Ini menjadi satu semangat juga buat teman-teman yang senior yang menginterview atau merekrut dari adik-adik ini ya, bahwasannya mereka melihat bagaimana potensi-potensi adik-adik mungkin nantinya bisa dikembangkan, kemudian bisa bermanfaat untuk dakwah. Jadi mereka memperjuangkan orang-orang yang dia tes gitu kan, yang dia rasa ini baik. Sementara kan kita punya kuota untuk kebutuhan di event ini terbatas, nggak terlalu banyak. Ya, benar itu. Tensinya sempat tinggi tadi teman-teman, bagaimana memperjuangkan supaya yang mereka tes sebelumnya masuk ke dalam barisan. Ya, tetapi alhamdulillah kita semua satu pikiran, kita serahkan sama Allah yang menentukan, kita hanya sebagai wasilah dalam pemilihan proses ini. Alhamdulillah kita sekarang kumpul dan ini adalah salah satu moment of truth ya. Jadi ini salah satu momen yang paling krusial, kunci dari 1.800 kerucut ke 700, dari 700 kerucut ke 150. Ini akan sulit, akan tight, tapi insya Allah kita lakukan ini semua karena Allah. Aku pengen nyerahin berikutnya ke Bang Andi. Kita ada 130 tadi yang disampaikan, tapi sudah ada indeks harus seimbang sama yang pengalaman. Kalau newbie semua, kita babak belur. Ada 6.000 orang. Artinya yang kita pilih sekarang paling tidak kita buka untuk hanya 30 orang terbaik dulu. Terus sangat aktif, semangat banget, dia masih muda, merayakan 2003. Tapi yang girohnya tinggi, yang mau istiqomah jarang sekali gitu loh. Dia bikin komunitas di Jepang bersama para mualaf, namanya di Azagohan Nokai. Sama anak-anak yang pinter tapi secara finansial nggak mampu. Dan dia secara
Ya, sejarahnya. Jadi gini, dia keluar dari Astra. Dia masih biasa nggak dong? Kalau itu masih biasa. Tensi sempat tinggi, sempat debat, terutama apalagi tadi waktu sudah sampai ke pengkerucutan akhir ya. Kita bisa bayangin dari 1.800 kita kerucutin jadi 700, 700 ke 150. Pasti ada heated moment. Pasti ada momen-momen yang kita berdebat, mencoba untuk mempertahankan argumen. Tapi satu hal kayaknya yang aku pengen emphasize itu adalah bahwa semua proses itu semata-mata karena kita tuh kepengen yang disaring ini yang terbaik. Tapi juga mereka yang muda, mereka juga yang masih punya zero, masih punya semangat besar. Dan kita semua sebenarnya berdebat ini juga karena Allah gitu. Jadi kita ingin menyaring yang terbaik karena Allah. Ya, alhamdulillah kita udah susun barisan pejuang Allah yang nanti bertugas di Story Night 2024. Ya, insya Allah lancar semuanya. Amin teman-teman. Terima kasih. Allahu Akbar. Selamat buat yang terpilih. Kalian dipilih oleh Allah. Kami hanya sebagai penggerak dari semua proses yang berjalan. Semua satu tujuan untuk sama-sama berjuang di jalan dakwahnya Allah. Laksanakan tugas dengan ikhlas, dan untuk yang belum terpilih jangan kecil hati, masih ada jalan-jalan dakwah yang banyak di luar sana. Insya Allah ini bukan suatu hal yang menyetop semangat dari teman-teman untuk berjuang, justru ini sebagai pemicu untuk kita bisa satu barisan di kegiatan-kegiatan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan kita berjodoh di event selanjutnya yang akan datang ya. Semangat! Insya Allah kami akan mengumumkan, dan ini nama-nama yang ada di layar adalah nama-nama volunteer Story Night 2024 yang terpilih. 5, 4, 3, 2, 1. Lihat di layar, semoga nama Anda ada ya.